Innallaha la yangduru illa suwarikum wa amwalakum walakin illa qulubikum. Dan sesungguhnya Allah tidak memandang fisik maupun harta kalian, akan tetapi hanya memandang kolbu kalian. Jadi jangan sampai tertipu oleh penampilan atau apapun itu namanya. Karena bila seseorang hatinya bersih, maka dia akan bahagia. Qad aflaha man zakkaha, dan berbahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Untuk membersihkan jiwa itu dengan tidak membeda-bedakan antara diri kita dengan yang lain. Karena pembedaan, bila mana kita membedakan antara kita dengan yang lain, akan menimbulkan sifat-sifat dengki, takabur, sombong, buruk sangka. Karena kita menganggap diri kita dengan yang lain itu beda. Padahal diciptakan dari zat yang satu. Dan bagi orang-orang yang telah mengenal sejatinya diri, dia akan sadar bahwa dirinya dengan yang lain itu sedikit pun tidak ada bedanya. Dan seseorang yang berada di fase itu, dia menganggap semua ini adalah satu tunggal esa. Maka alangkah buruknya kalau kita menilai seseorang itu dari perbedaan. Wajar, perbedaan itu wajar. Karena dengan adanya perbedaan, kita pun sadar keesaan ada di situ. Bukan berarti tidak boleh adanya perbedaan. Tapi untuk orang yang telah mengenal Tuhannya, sedikit pun dia tidak akan berubah dalam hatinya, menganggap semua ini adalah berasal dari yang satu dan tidak ada bedanya untuk dirinya sendiri. Karena dia sadar bahwa pembedaan yang ada di dalam hati, yang suka membeda-bedakan di dalam dirinya, itu akan menimbulkan penyakit hati. Karena sumbernya dari situ. Dan cara membersihkan penyakit hati ini, banyak jalan dan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan mengenal sejatinya diri. Dan yang lainnya mungkin dengan cara menyebut-nyebut asma Tuhannya. Dan seseorang yang telah mengalami, mengenal sejatinya diri, lalu mengenal Tuhannya, ketika ditanya, tetap jawabannya tidak akan berubah. Beda dengan orang yang belum mengalami. Orang yang belum mengalami biasanya hanya berdasarkan pengetahuannya saja. Dan beda antara orang yang telah mengalami di kedalaman ilmunya dengan orang yang hanya berdasarkan pengetahuan saja. Orang yang telah mengalami, keyakinannya tidak akan berubah sedikit pun. Dan orang yang berdasarkan pengetahuan, bila ditanya hari ini A, besok ditanya lagi hal yang sama, mungkin jawabannya akan berubah. Tapi bila orang yang telah menyelami dan mengalami,
Sekarang ditanya A, ya besok, lusa, tahun depan pun tetap jawabannya A. Karena dia telah menyaksikannya sendiri, serta mengalaminya, menyelami pengenalan diri yang sesungguhnya. Alhasil, menyaksikannya, setelah menyaksikannya, muncullah kesadaran bahwa diri kita ini dengan yang lain tidak ada bedanya. Ternyata yang dulu dianggap aku, dia, mereka, itu hanyalah dunia maya, dunia impian yang merupakan perwujudan dirinya sendiri. Dan orang yang berada di fase ini, yang sedang menyelaminya, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak akan menghiraukan orang lain, baik perkataannya maupun perbuatannya. Dia akan sibuk bertafakur, membenahi diri, memperbaiki diri. Dan dia akan lebih dalam meniti ke dalam dirinya. Karena dia sadar bahagia tidaknya seseorang bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan sadar tidak mau dicap sebagai pendusta oleh Tuhannya sendiri. Karena apabila seseorang mengaku percaya kepada Tuhannya, atau sebut saja beriman kepada Tuhannya, tanpa menyaksikannya dahulu, ya dusta namanya. Kenapa? Karena di Al-Quran pun sudah disebutkan, kebanyakan mereka berkata beriman, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Dan mereka menipu Allah, serta menipu dirinya sendiri. Kalau kita tidak memahami, untuk menyelami, untuk menemukan diri kita yang sesungguhnya, kapan lagi? Karena umur tidak tahu. Besok lusa masih ada di dunia ini enggaknya. Kita tidak tahu. Nah, sebelum terlambat, ada baiknya menyisihkan waktu, barang beberapa menit dalam sehari, untuk memahami, menyelami, menemukan diri kita yang sesungguhnya. Saya hanya media pengantar saja. Dan kebahagiaan bukan untuk saya, tapi untuk Anda yang mendengarkan dan memahaminya. Dan jangan bosan untuk memperbaiki diri. Karena di zaman sekarang ini, banyak orang yang merasa dirinya paling benar. Banyak orang yang merasa dirinya paling pintar. Padahal dia tidak sadar. Kenapa saya bilang tidak sadar? Karena tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan kenyataan. Kita mah biasa-biasa saja. Nggak usah merasa paling benar. Karena sifat merasa itu adalah tirai penghalang, penyekat bagi diri sendiri untuk menemui Tuhan. Lebih baik jadi orang biasa-biasa saja. Kebahagiaan itu yang merasakan diri sendiri, bukan orang lain. Terserah orang lain mau berkata apa.
terhadap diri kita. Yang penting kita enjoy saja, baik-baik saja. Dan orang sekarang apabila beribadah selalu menganggap dirinya merasa telah beribadah. Padahal di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Bisa-bisanya di aku merasa bisa berbuat ibadah, dan parahnya hidupnya di aku miliknya sendiri. Padahal udah jelas hidupnya milik Tuhan semesta alam. Kok bisa-bisanya diaku oleh diri sendiri? Wa nafahtu fihi min ruhi. Ruhnya saja milik Allah, bukan milik kita. Makanya kita dituntut untuk berserah diri secara mutlak, bukan berserah diri terhadap keadaan. Banyak orang salah menafsirkan apabila berserah diri itu bersandar pada keadaan. Seperti seseorang apabila ditimpa kesusahan, dia berkata, aku mah pasrah saja kepada Tuhan. Itu mah bukan pasrah, bukan berserah diri namanya. Karena itu pasrah berserah diri terhadap keadaan, bukan terhadap Tuhan. Berserah diri terhadap Tuhan, rasa yang dikedepankan, baru berbuat. Ampun. Kadang mungkin karena ketidaktahuan akan ilmu menjadikannya tidak sadar. Mungkin ketidaktahuannya akan dirinya sendiri mengakibatkannya tidak sadar. Jadi yang muncul, yang menguasai kesadaran ego, bukan kesadaran sesungguhnya.